Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Muzammil. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqila. Ditafsirkan oleh para mufassirun, qawlan thaqila adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an disebut dengan qawlan thaqila, perkataan yang berat, itu tidak lain karena makna-makna yang ada di dalamnya yang sangat agung, sangat berbobot, dan juga untuk bisa mengamalkan Al-Quran itu tidak mudah dan dituntut dari setiap muslim dan muslimah untuk bersungguh-sungguh bermujahadah di dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada ayat yang berikutnya disebutkan beberapa hikmah atau tujuan kenapa kemudian diperintahkan untuk qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyiatul lail. Nasyiatul lail maknanya adalah waktu di malam hari. Ada juga yang mengkhususkan nasyiatul lail itu adalah salat setelah kita tertidur di malam hari. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau mengatakan dan menafsirkan nasyiatul lail ay as-salatu fihi ba'dan naum, salat di malam hari setelah sebelumnya tidur. Dan ini yang juga biasa diistilahkan dengan at-tahajjud. Tahajud dalam pengertiannya itu adalah salat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Adapun qiyamul lail secara umum itu semua salat yang kita kerjakan pada malam hari, terhitung setelah salat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Inna nasyiatal lail hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Sungguhnya salat di malam hari itu lebih fokus dan lebih mudah bagi seseorang untuk khusyuk, lebih mudah untuk bertemunya antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Wa aqwamu qila, dan lebih memudahkan kita untuk bisa mentadabburi apa yang kita baca di saat kita melaksanakan salat di malam hari. Syekh Sa'di mengatakan
hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila ay aqrabu ila tahsili maqsudil Quran. Jadi kalau salat di malam hari, apalagi salat yang dilakukan di malam hari setelah kita tertidur, itu lebih mudah untuk mendapatkan tujuan daripada Al-Quran. Ya, tujuan terbesar daripada Al-Quran adalah hidayah. Dia adalah petunjuk. Maka ketika kita membacanya di malam hari, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salat, setelah sebelumnya kita tertidur, lalu kita bangun dan bangkit melaksanakan salat, maka bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat itu lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan petunjuk. Yatawatau 'alal Qur'an al-qalbu wal lisan. Karena ketika kita membacanya di malam hari, maka lebih mudah bertemu hati dan pendengaran kita dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini tentunya perkara yang bisa kita coba dan dapat kita rasakan, ya, bahwa sangat berbeda, sangat berbeda kondisi hati kita saat melaksanakan salat di malam hari dengan di siang hari. Wa taqillu syawaghil, ya, dan di malam hari kesibukan kita lebih sedikit, sehingga pikiran kita lebih mudah untuk diarahkan dan dikonsentrasikan pada ibadah yang sedang kita lakukan. Ya, berbeda dengan ibadah yang kita laksanakan pada siang hari, di mana di saat yang bersamaan kita memiliki banyak kesibukan, sehingga untuk mendapatkan kekhusyuan yang ideal itu bukanlah perkara yang mudah di siang hari. Ya, berbeda halnya dengan salat di malam hari. Cuma di sisi yang lain ada juga yang menjadikan salat di malam hari itu berat, ya, karena malam hari itu adalah waktu di mana kebanyakan orang beristirahat. Ya, makanya ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, di antara nasihat yang pertama kali yang beliau sampaikan kepada penduduk kota Madinah itu adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari di saat kebanyakan manusia sedang tertidur. Jadi tidak diragukan bahwa salat di malam hari adalah salat yang memungkinkan bagi yang melaksanakannya untuk melaksanakan salat dengan tingkat kekhusyuan yang lebih baik dibandingkan dia melaksanakannya di siang hari. Wa yafhamu ma yaqul wa yastaqimu lahu amruh. Ya, pada saat dia membaca Al-Quran, ya, di malam hari, ya, membaca Al-Quran pada saat salat di malam hari, maka dia akan lebih mudah memahami makna-makna daripada Al-Quran. Ya, tentunya setelah sebelumnya dia mempelajarinya. Ya, jadi tidak otomatis, ya, tanpa mempelajari, kemudian kita tanpa mempelajari Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran tersebut yang belum pernah kita pelajari di malam hari, lantas otomatis kita memahami maknanya. Tidak demikian maksudnya, ya. Tetapi kita mempelajari makna-makna Al-Quran, maka pada saat kita membacanya, kita akan mudah untuk mentadabburi, mendapatkan nasihat dan petunjuk darinya. Di siang hari boleh jadi saat kita membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, ya, surah-surah yang kita tahu arti dan maknanya, kadang berlalu begitu saja. Tetapi akan kita rasakan suasana yang berbeda jika surah-surah tersebut kita baca di malam hari, kita baca di saat melaksanakan qiyamul lail. Kemudian ayat yang selanjutnya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya kalian di siang hari memiliki kesibukan yang sangat banyak. Ya, taraddudan fi hawaijika wa ma'ashika
engkau bekerja, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Allah memang telah menjadikan, ya, siang hari sebagai tempat dan waktu kita mencari nafkah, mencari rezeki. Ya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya, Allah menjadikan siang hari sebagai tempat mencari penghidupan, tempat kita bekerja, sehingga kita memiliki banyak kesibukan. Ya, dan dengan banyaknya kesibukan tersebut, ya, akan berpengaruh pada kondisi dan suasana hati seseorang. Ya, dimana semakin seseorang sibuk, maka tentu akan semakin berat untuk hati itu dibawa fokus pada suatu keadaan, terutama pada saat kita melaksanakan sholat. Ya, apalagi ya kita tahu bersama bahwa di sekitar kita ada syaitan yang selalu berusaha menghalangi diri kita untuk khusyuk di dalam salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengabarkan kepada umatnya bahwa di saat setiap muslim dan muslimah melaksanakan salat, maka ada syaitan yang khusus pekerjaannya itu adalah menggoda orang-orang yang sedang salat agar dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan salat kita. Di satu sisi kita memiliki banyak kesibukan, banyak pekerjaan dan kegiatan, dan di sisi yang lain ada juga syaitan yang berusaha menggoda kita agar tidak khusyuk di dalam salat kita, sehingga membutuhkan mujahadah dan usaha yang lebih ekstra pada sisi ini. Berbeda halnya dengan waktu di malam hari. Mujahadah yang dibutuhkan itu pada saat kita bangun. Nah, sisi beratnya ada di situ. Tetapi pada saat seseorang sudah bangun dan dia melaksanakan salat, maka dia akan diberikan kemudahan untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat yang dia baca, dan juga zikir-zikir yang dia baca di dalam salatnya akan lebih mudah untuk ditadabburi. Innalaka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbik, dan berzikirlah. Ya, kita diperintahkan berzikir, ya, dan ini mencakup semua jenis zikir. Ya, Syekh Sa'di mengatakan perintah berzikir syamilun li anwa'iz dzikri kulliha. Ya, ini mencakup semua jenis-jenis zikir. Ya, baca tasbih, tahlil, tahmid, dan juga membaca Al-Quran. Ini semua adalah bentuk-bentuk zikir yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul itu adalah al-inqita' ila Allah Ta'ala, al-munqati ila Allah Ta'ala, orang yang memutuskan memutuskan segala urusannya dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa huwa al-infisal bil qalbi anil khalaiq. Ya, kita pisahkan hati kita dari hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang di sekitar kita, wal ittisab bi mahabbatillah. Kemudian berusaha menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma yuqarribu ilaihi wa yudni min ridahu. Ya, dan melakukan segala hal yang mendekatkan diri kita kepadanya dan mendekatkan kepada keridhaannya. Itulah yang disebut dengan at-tabattul. Ya, dan lagi-lagi tabattul dalam makna ini itu mudah dan bisa dilakukan dengan lebih mudah jika dilakukan pada malam hari. Ya, karenanya di antara ciri khas orang-orang soleh terdahulu itu adalah melakukan yang namanya qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam banyak hadis juga memerintahkan kepada umatnya untuk
mengambil sebagian dari waktu malamnya dalam rangka melakukan qiyamul lail. Ya, bahkan dalam surah Al-Mulk disebutkan tanda-tanda kesalehan seseorang itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, ya, berat menempel perutnya di tempat tidurnya karena ingin melakukan qiyamul lail. Sebagian ulama menjelaskan orang yang perumpamaan orang yang disebutkan tatajafa junubuhum seperti orang yang memiliki keperluan di malam hari sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, seperti orang yang misalnya dia punya jadwal keberangkatan pada jam 4 subuh misalnya, jadwal pesawatnya jam 4 subuh dan dia harus pergi ke bandara jam 3. Maka ketika dia tidur, dia tidak akan bisa tertidur nyenyak karena dia tahu ada sesuatu yang sangat penting yang akan dia lakukan di akhir malam. Nah, ketika qiyamul lail itu sudah sudah diyakini sebagai perkara yang sangat penting, maka seseorang akan sampai pada tingkatan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, ya, yang menciptakan dan mengatur apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengaturnya. Ya, peristiwa yang terjadi di timur, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bagian barat itu semua tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Rabbnya. Dan kalau disebut lafaz Rabb, maka yang dimaksud dengannya adalah menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur. Ya, dan ini perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, merupakan bahagian dari kekhususan Allah, inti daripada kekhususan Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya itu adalah menciptakan, memberi rezeki dan mengatur. La ilaha illahu, ya, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Dia, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran ketika ingin menegaskan bahwa yang benar untuk disembah hanya Allah, itu dengan menyebutkan kekhususan Allah yang berkaitan dengan rububiyah. Sebutkan Allah menciptakan. Kalau Allah menciptakan, maka dialah yang benar untuk disembah. Ya, sehingga dengan pemahaman ini kita akan mengetahui bahwa ketika ada yang memberikan kekhususan Allah kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang mestinya disembah itu adalah yang menciptakan, tapi di sini dia menyembah bukan menciptakan, tapi justru dia adalah makhluk yang sama dengan dirinya. Itulah sebabnya kenapa kemudian dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka dia telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala wakila. Ya, wakila maknanya adalah hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha, sebagai penjaga dan pengatur dari seluruh urusan-urusanmu. Ya, jadi ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala wakila, ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat yang lain, hasbi Allah, ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik-baik pelindung bagi kita. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung.
Dan ini menjadi keyakinan kita, dan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan menjadi keyakinan bagi kita bahwa Allah lah pelindung utama kita, maka kita akan selalu berdoa kepadanya. Kita akan selalu meminta kepadanya. Karena kita sangat menyadari kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi saja itu diperintahkan dalam di surah Al-Falaq dan di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai wakilah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ketika dia banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat tersebut dijelaskan makna-makna dan tafsiran-tafsirannya, Syekh Sa'di kemudian memberikan beberapa nasihat-nasihat berkaitan dengan ayat-ayat yang terdahulu. Beliau mengatakan, falamma amarahu Allah taala bis salati khususan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk melaksanakan salat secara khusus, wa bidzikri umuman, dan diperintahkan untuk berzikir. Wa dzalika yahsulu lil abdi malakatan qawiyyah. Dengan dia salat dan dia banyak berzikir, itu akan memberikan kekuatan kepada seorang hamba. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi di ayat lain jelas-jelas disebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kekuatan yang akan menjadikan seorang hamba kuat di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu salah satunya adalah melalui salat. Kemudian seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menghadap kepada Nabi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan banyaknya perintah-perintah dan larangan-larangan, di mana dia merasa berat, bagaimana mungkin semua itu bisa dipraktekkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat tersebut dengan memberikan resep, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau ingin mudah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Sa'di mengatakan, setelah Allah memerintahkan berzikir, setelah memerintahkan salat secara khusus, kemudian diperintahkan berzikir secara umum. Salat ada waktu-waktunya yang khusus, kemudian zikir adalah ibadah yang tidak ada waktunya. Bahkan Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam semua waktunya, dalam setiap waktu yang beliau miliki, beliau selalu berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir, dengan salat dan zikir secara umum, itu akan memberikan kekuatan bagi seorang hamba. Fi tahammulil athqal, memberikan kekuatan untuk memikul beban, memikul beban taklif, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan sendiri oleh Allah betapa tidak mudahnya menunaikan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menawarkan amanah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, amanah di sini adalah at-ta'ah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Makhluk-makhluk Allah yang sangat kokoh dan sangat kuat.
fa abaina an yahmilnaha. Karena hanya ditawarkan, maka makhluk-makhluk tersebut memilih untuk tidak menerima tawaran itu karena dia tahu resikonya. Ya, kalau dia tidak melaksanakannya, dia akan mendapatkan ancaman. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Lalu kemudian amanah yang berat tersebut berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dipikul oleh manusia. Ini adalah gambaran betapa tidak mudahnya, sehingga kita membutuhkan kepada yang namanya malakah, kepada yang namanya kekuatan dan kemampuan. Nah, Allah menjelaskan di dalam surah ini salah satu wasilah untuk kita mendapatkan kemampuan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu melalui salat secara khusus dan zikir secara umum. Karenanya kalau kita perhatikan ya tarbiyah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu sesungguhnya yang sifatnya harian banyak berkisar pada dua hal ini. Ada salat wajib 5 waktu yang sudah pasti kita kerjakan, kemudian ada salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib, ada salat tahiyatul masjid, ada salat di antara azan dan iqamah. Artinya banyak salat yang bisa kita kerjakan dalam sehari semalam. Belum lagi zikir, ya, ada zikir yang khusus berkaitan dengan apa yang kita baca setelah salat. Kemudian ada zikir berupa doa-doa yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Ya, ketika kita akan makan, kita diperintahkan membaca basmalah. Setelah makan, masuk masjid, keluar masjid. Beberapa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara khusus Nabi SAW mengajarkan kita doa. Tujuannya apa? Supaya kita berzikir, supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah dari semua itu tidak lain agar kita memiliki kekuatan. Karena dua tantangan yang kita hadapi. Tantangan dari dalam diri kita berupa hawa nafsu, yang dimana salah satu sifat dan karakternya adalah ammaratum bisu. Dia sangat gigih untuk mengajak kita kepada keburukan. Sedangkan di luar daripada diri kita ada syaitan yang mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya, syaitan telah menyatakan bahwa dia akan mendatangi manusia dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Tujuannya apa? Supaya Allah mendapati kebanyakan manusia tidak dalam keadaan bersyukur kepadanya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Amarahu bis sabr. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berzikir, memerintahkan salat, Allah kemudian memerintahkan untuk bersabar. Salat dan sabar ini adalah kunci, ya, kunci untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an di surah yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Bahkan sabar inilah yang mendasari segala sesuatunya. Ya, karenanya di ayat ini didahulukan sabar, baru disebutkan kemudian salat. Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kenapa didahulukan sabar? Karena tidak mungkin seseorang bisa salat kecuali jika dia bersabar. Ya, karena salat tidak mudah. Ya, salat tidak mudah. Melaksanakannya secara fisik itu tidak mudah. Apalagi menghadirkan kekhusyuan di dalam salat kita. Ya, betapa banyak orang yang secara fisik sangat kuat tapi tidak kuat untuk melaksanakan salat. Ya, dia kuat bekerja di bawah terik matahari dari sejak pagi sampai sore, tapi tidak kuat untuk beberapa saat dia melaksanakan salat. Karena kekuatan untuk bisa salat itu bukan kekuatan fisik sesungguhnya, tapi kekuatan jiwa, kekuatan hati seseorang. Ya, dan semua perintah-perintah Allah itu membutuhkan yang namanya kepada malak, membutuhkan yang namanya kepada kekuatan. Ya, dan kekuatan ada pada 3 hal yang disebutkan di surah Al-Muzammil ini. Ya, salat, zikir, dan bersabar. Ya, sabar inilah yang akan memberikan kepada kita
keistiqomahan. Ya, dengan sabar itulah, disitulah lahir yang namanya keistiqomahan. Karena kadang ketika tidak ada kesabaran, maka mungkin 1-2 kali kita bisa melakukan ketaatan tertentu. Ya, tapi ketika kesabaran itu hilang dari diri kita, maka juga ketaatan itu akan tidak terlaksana. Ya. Makanya di akhir ayat di surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kita diperintahkan bersabar dan terus-menerus bersabar. Ya. Selama kita diperintahkan beramal, maka secara otomatis kita diperintahkan untuk bersabar. Karena amalan tidak terwujud kecuali dengan kesabaran. Larangan tidak bisa dihindari juga kecuali dengan kesabaran. Karena 2 hal tadi ya, sudah melekat pada diri manusia yang namanya hawa nafsu, dan di luar diri kita ada syaitan. Dan juga kita diperintahkan bersabar dalam menghadapi ma yaqulu fihi al-mu'aniduna lahu wa yasubbuna. Nabi SAW diperintahkan bersabar selain agar bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan, juga agar kita bisa tetap fokus pada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan di saat ada ucapan-ucapan di sekitar kita yang tidak mengenakan. Ya, di saat ada tantangan-tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kadang kita terjebak, ya bahkan kadang kita terpancing ketika kita banyak mendengar, ya baik itu berita ataupun ucapan-ucapan dari orang di sekitar kita yang tidak menyukai orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akhirnya kita terpengaruh, ya pikiran kita tersita oleh berita-berita tersebut. Akhirnya tanpa terasa kita menjadi lemah di dalam menjalankan perintah Allah. Kita penting untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ucapan-ucapan yang sangat tidak mengenakan, bahkan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan. Tapi semua itu tidak mempengaruhi kesungguhan beliau di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menebarkan kebaikan dan berdakwah kepada segenap umat manusia. Ini pelajaran yang sangat berharga, ya. Apalagi di zaman kita di mana informasi sangat mudah kita akses, ya. Banyak sekali berita yang bisa kita baca, banyak berita yang bisa kita dengar. Kita harus berhati-hati dengan itu semua, karena jika tidak, itu bisa mempengaruhi semangat kita di dalam melakukan kebaikan. Kadang yang muncul adalah kemarahan, yang muncul adalah emosi. Tetapi di saat beribadah tidak muncul semangatnya untuk beribadah. Sangat, ya, secara retorika, secara ucapan kelihatannya sangat bersemangat. Tapi tiba saatnya harus bermajelis ilmu, tiba saatnya harus beribadah, ternyata tidak muncul, ya, tidak muncul hal seperti itu. Nah, disinilah kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, jadi Nabi SAW tidak terlalu fokus di dalam melayani ucapan-ucapan tersebut, ucapan-ucapan yang menyakitkan tersebut. Karena nanti di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan dzarni, ya, biarkan aku yang mengurus mereka. Jadi orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyampaikan ucapan-ucapan yang menyakitkan dalam rangka menghentikan dakwah Nabi SAW, itu kata Allah, biarkan saja, itu saya yang ngurusi. Engkau fokus saja di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sekiranya engkau bersabar, engkau berada di dalam ketakwaan, maka tipu daya apapun yang dibuat oleh orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang benci kepada dakwah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya tersebut tidak akan memberikan mudarat kepada engkau. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus cara yang
cara yang kita tempuh di dalam menghadapi tipu daya tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.